كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Di malam hari ini insyaallah kita akan meneruskan kajian sirah nabawiyah dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun. Di pembahasan kemarin baru masuk ke pembahasan nuzulul wahyi ala Rasulillah, turunnya wahyu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi berada di Gua Hira, dan turunlah malak Jibril. Nah, singkat cerita menurunkan ayat Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai ayat 5. Nah, setelah itu keadaan Nabi itu kan berada dalam ketakutan, dan terakhir atau ternyata ditenangkan oleh keluarganya, wabil khusus oleh Khadijah binti Khuwailid. Nah, setelah kisah itu ada pembahasan baru tentang fatrah wahyu, fatratil wahyi. Tapi kalau di sini menggunakan jamak taksir, ya, futurul wahyi, futurul wahyi. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, pengarang Bulughul Maram, dalam Fathul Barinya mengatakan futurul wahyi ibaratun an ta'akhurihi muddatan minaz zaman. Yang dimaksud masa fatrah wahyu itu adalah satu istilah tentang keterlambatan waktu turunnya wahyu. Jadi disebut fatrah wahyu atau futurul wahyi, itu artinya dari surah Al-Alaq itu menuju ke surah berikutnya itu ada jeda waktu berapa hari gitu, ya. Berapa hari kalau hitungan hari, berapa pekan kalau pekan, berapa bulan kalau bulan, atau mungkin tahun gitu, ya. Nah, nanti kita akan telusuri di kitab yang ini. Baik. Kita baca awal dulu, ya. Di awal tentang futurul wahyi. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, nafa'ana Allah wa iyyakum bihi wa bi 'ulumihi kitab al-imam. Futurul wahyi. Fatara al-wahyu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da awwali marratin ra'a Jibril alaihi salam fiha muddatan yasiratan. Nah, itu yang diawali oleh beliau. Jadi fatrah wahyu itu di mana Rasul ada kekosongan turunnya wahyu itu setelah pertama kali beliau melihat Jibril di Hira itu, ya, Gua Hira. Muddatan yasiran, ya, muddatan yasirah. Jadi ada jeda waktu, tapi yasirah, ya. Yasirah kan yusrun, tidak terlalu lama. Walaupun nanti ada perdebatan ulama. Faqad rawa Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahih an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala tubisa al-wahyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awwal marratin wa hubbiba ilaihi al-khala'u faj'ala yakhdu fi hira'in. Nah, ini diterangkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, hadis Ahmad dengan sanad yang sahih dari hadis Jabir bin Abdullah, sahabat Rasul. Nomor hadisnya 15033. Nah, di sini dijelaskan dalam Musnad Imam Ahmad bahwa kata Jibril, ya, kata Jabir, hubisal wahyu, tertahan wahyu an Rasulillah, dari Rasulullah, fi awwali marrah, pada kali pertama tertahan.
dan Rasul diberikan kecintaan al-khalwat untuk menyendiri, dan beliau menyendiri di Gua Hira. Ini yang kemarin itu. Nah, di bawahnya tujuan ada fatrah wahyu itu apa? Tujuan. Jadi maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menahan dulu, tidak begini. Hari ini turun surah Iqra ya ayat 1 sampai 5, besok turun lagi. Tidak ada. Tidak seperti itu, tapi ada jeda waktu. Nah, tentunya ulama berpikir ya, apa hikmah di mana Nabi diturunkan wahyu Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian ada jeda waktu namanya fatrah wahyu. Nah, hikmahnya apa? Di sini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Silakan. قال الحافظ في الفتح وكان ذلك أي فتر الوحي ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوق إلى العود. Nah, jadi 2 poin berarti ya. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, boleh dilihat katanya di juz pertama halaman 40. Jadi keadaan fatrah wahyu itu yang pertama hikmahnya liyadhhaba makana sallallahu alaihi wasallam yadahu minar raw, untuk menghilangkan rasa takut. Kan takut Nabi teh kalau sekaligus besok itu akan menambah ketakutan. Makanya cara hilang rasa takut itu ada beberapa waktu gitu. Beberapa waktu harus ditenangkan dulu. Nah, ini yang pertama. Dan kita juga samakan, ada sesuatu yang membuat kita takut, membuat kita sedih, itu kan dengan seiring waktu bisa hilang. Takut tentang keadaan sesuatu itu akan hilang. Sama dengan kita lah, takut terhadap pandemi, ayeuna makan henteu atau masih kene sieun, Bu. Kan sekarang sudah mulai redup kan. Mulai redup sekarang. Mau tidak mau ini sunnatullah seiring waktu. Kita 2 tahun. 2 tahun diuji dengan pandemi ini. Tetapi kan seiring waktu 2 tahun lamanya kita sudah mulai tidak terlalu panik. Beda baheula mah kan aya naon-naon suuzon aja. Dulu itu kalau dulu ya, lihat ini sekeliling dan sebagainya. Sekarang kan biasa saja, normal. Dan kita ingin normal kembali. Tergantung tingkat kita saja, keyakinan kita. Normal insya Allah. Kalaupun tidak merasa protektif, sangat menutup diri, melindungi diri, ya tentunya kita akan berpikir semuanya akan ke diri kita biasanya. Tapi kalau berpikir kita ya insya Allah bebas, tetapi dengan dengan aturan-aturan yang baik, ya insya Allah kita akan itu kan hilang nantinya perasaan was-was yang tadi atau perasaan ketakutan tadi. Begitupun kesedihan, kita mendapatkan kesedihan ketika seiring waktu, ya itu akan hilang. Termasuk ini. Jadi adanya fatrah wahyu itu tujuannya liyadhhaba makana wajadahu minar raw. Ada rasa ketakutan, kemudian seiring waktu ya hilang, ya dhahaba kan pergi, hilang gitu ya. Itu yang pertama. Jadi hikmah apa gitu ya. Ini hikmahnya. Yang kedua liyahsulalahu tasyawwufu ilal aud. Nanti akan muncul rasa untuk kembali lagi. Sono merenya ada rasa rindu untuk kembali lagi ke keadaan yang itu. Sok sanajan sieun tapi dirindui gitu. Sieun teh, tapi Rasul kan merindukan itu. Jadi diberikan diberikan wahyu yang luar biasa. Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Maka ada rasa kerinduan. Nyapan gitunya hari dina masalah begini kan, seseorang suami istri melepas kerinduannya, suaminya pergi, nah, rasa rindu, lama menanti, ketika suaminya pulang, rindu. Menunjukkan masa ini agar ada muncul kerinduan Rasul, sono lah gitu. Supaya sono bertemu lagi dengan Jibril.
Oke, sieun deui moal. Moal. Karena iya di Gua Hiro pernah bertemu, bahkan bisa nanti semakin kokoh gitu ya. Nah, itu jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemilik Bulughul Maram, di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari itu menegaskan begitu, hilang rasa takut dan akan muncul rasa kerinduan. Dan itulah yang kita akan paham tentang itu. Nah, di bawah ada riwayat yang disebutkan mursal, dhaif. Tapi ini masyhur ya riwayatnya. Jadi ada fatrah wahyu, kekosongan wahyu dari mulai turun Al-Alaq ke turun surah berikutnya yang tadi saya bacakan, surat mana itu teh? Nah, ada dua pendapat nanti, yaitu Al-Muddatsir atau Ad-Duha. Ya, nah nanti kita jelaskan. Tapi di bawah menarik nih, riwayat Bukhari juga ya, dari Az-Zuhri. Tapi nanti disimpulkan juga oleh penulis ini, ya, penulis ini tentang kisah ini adalah balaghah Imam Az-Zuhri. Gitu. Makanya tidak mausul ke Nabi. Gitu. Tapi kan ini masyhur kisah yang ini, bahkan disimpan di Al-Bukhari kan ya. Tentang dimana rasa kesedihan yang sangat terhadap diri Nabi. Saya ringkas saja ya. Jadi terdapat dalam Al-Bukhari dari Az-Zuhri tentang perkataan Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ulama tabi'in Az-Zuhri. Hatta hazinan nabiyyu, sampai Nabi merasa bersedih. Jadi sedihnya memang luar biasa. Fima balaghana huznan goda minhu miraron, dia pulang pergi gitu karena tidak ada Jibril. Tidak, hari demi hari tidak dia dapatkan. Tapi ini kata penulis ini riwayatnya mursal dhaif. Tapi ini masyhur. Tapi kalau dipikirkan ya memang betul ya, Nabi masa gitu ya. Kenapa seperti itu? Terus dia itu bolak-balik ada rasa kegelisahan. Kayyataradda min ru'usi syawahikil jibal. Jadi dia itu ingin menjerumuskan diri atau menjatuhkan diri dari puncak gunung. Saking merasa ininya putus asa di diri sosok Nabi, berarti sudah jadi Nabi kan ya. Nah, tapi kan ini nanti dibantah. Jadi terus saja begitu, inginnya itu menjatuhkan diri di puncak gunung. Wa kullama awfa bi dzarwati jabalin likay yulqi minhu nafsahu, agar melemparkan dirinya sendiri. Tabaddalahu Jibril, muncul Jibril mengatakan, ya Muhammad innaka rasulullah haqqan, wahai Muhammad Anda kan rasul. Akhirnya reda kembali, pulang akhirnya Nabi. Terus seperti itu selama fatrah wahyu, fa idza talat alaihi fatratul wahyi ghada limithli dzalika. Gitu aja gitu terus gitu. Nah, tapi kisah ini kata Imam Ibnu Hajar, lihat wa hadhil qissatu wa hiya min balaghati Zuhri. Nah, Imam Ibnu Hajar sendiri sebagai pensyarah Al-Bukhari. Ieu mah cenah balaghah atau kisah yang disodorkan oleh Imam Az-Zuhri, walaisa mausulan, teu mausul, teu dugi gitu. Dina Fathul Bari. Jadi teu dugi ka Nabi ya kisah nu ieu teh. Bisa dilihat juga Syekh Al-Albani dalam kitabnya As-Silsilah Ad-Dhaifah ya, nomor hadis 4858. Tapi itu masyhur itu sob. Kita akan menemukan kisah nu ieu Nabi teh merasa putus asa, ka mana ya Jibril teh aya wae gitu. Tapi kalau melihat ini Ibnu Hajar mengatakan langsung ini hanya min balaghati Zuhri dan ini laisa mausulan. Bahkan pemilik kitab ini Al-Lu'lu' Al-Maknun Syekh Al-Hazimi, beliau mengatakan qultu walidzalika lam yarwil Imamul Bukhari hadhihi riwayat fi kitab Bad'il Wahyi. Imam Al-Bukhari tidak menyimpan hadis nu ieu, itu riwayat Bukhari, tapi dari Az-Zuhri itu tadi.
Tidak disimpan di kitab Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Kan di awal itu ya. Nah, wa innama rawaha fi kitab At-Ta'bir. Hanya Nabi meriwayatkan bukan di kitab Bad'ul Wahyi di Sahih Bukhari itu ya. Di kitab Bad'ul Wahyi. Beliau meriwayatkan di kitab Ta'bir. Di kitab keberapa gitu. Di Sahih Bukhari. Liyubayyina dha'faha gitu. Agar Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan kedhaifannya, tidak mausul ke Nabi. Singkat cerita, kisah yang tadi ada dari Az-Zuhri, tapi para ulama menegaskan ini dhaif. Begitu ya. Ya sosok Nabi kan kalau secara manusia iya gitu. Tapi nepikeun karek notogeun maneh ti luhur gunungkan perasaan kita juga gitu. Perasaan benar atau tidak kan gitu. Nabi itu sosok yang luar biasa ya. Dikokohkan. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Itu yang pertama ya, bahasan tentang riwayat yang mursal. Sekarang berapa lama fatrah wahyu itu? Futuril wahyu itu berapa lama? Setahun, 2 tahun, sebulan, atau berapa lama ya? Nah, ini dijelaskan. Iqra. Muddatu futuril wahyi. Amma muddatu futuril wahyi farawabun Sa'din an Ibni Abbas. Nah, nanti dulu. Ini berarti ada di kitab karya Ibnu Sa'ad ya. Di kitab karya Ibnu Sa'ad Tabaqah Kubro ini tuh. Memang berjilid-jilid ya. Di kitab At-Tabaqah Kubro. Jadi biografi ulama itu dijelaskan, termasuk ada kisah yang ini. Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas ya. Jadi ini Ibnu Abbas yang menuturkannya. Istamir. Nah, bahwa kata Ibnu Abbas di kitab ini ya, anna muddat futurul wahyi, lamanya fatrah wahyu ya, kekosongan wahyu itu kanat ayyaman, bahasa beliau itu beberapa hari saja, hitungan hari. Fatrah wahyu, kekosongan wahyu. Kalau kekosongan wahyu ya, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, wah itu ratusan tahun. Fatrah wahyu juga sama, istilahnya begitu. Kalau yang dimaksud fatrah wahyu ini adalah setelah Iqra ke surat Al-Muddatsir, sabaralilah eta teh katanya. Berapa lama antara surah Al-Alaq di Gua Hira dengan turunnya Al-Muddatsir? Berapa lama itu teh? Nah, nanti akan ketemunya memang di tafsir tartib nuzul. Tafsir tartib nuzul nanti akan lebih ketemu lagi. Itu akan sorotan lebih mendalam lagi. Yaitu sabaralami ya fatrah. Nah, tapi kalau lihat dari Ibnu Sa'ad ya, dari kitab Tabaqat Kubronya, Ibnu Abbas meriwayatkan annaha kanat ayyaman, beberapa hari gitu. Hitungan hari, 1 pekan paling begitu ya. Terus tuh, bahkan dijelaskan inilah pendapat yang dikuatkan, bahkan ditegaskan. Jadi hitungan hari gitu, tidak jelas berapa harinya. Hitungan hari, kalau hari kan mungkin 7 hari atau 2 pekan, itu masih hitungan hari. Apakah ada yang menghitung 2 tahun, 3 tahun atau berapa tahun? Ayah, saudara Iqra. Wa amma masdahara min annaha damat sanatain, salah. Wa nusfin aw 3 sanawatin fala yasihhu fi halin ba'da idaratin nadari fi jami'i riwayat. Ini dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini penggalan kalimat ini Ar-Rahiq Makhtum Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Terkenal yang ini ya. Ulama India beliau itu menyusun kitab ringkas tapi
padat gitu ya, 1 jilid tentang sirah nabawiyah dan sekarang diterjemahkan. Kita nggak nama kitab menaun untuk diterjemahkan ya. Ayo nah, setiap ingin tahu tentang isi kitab sekarang banyak terjemahnya. Ngan masalahnya naon tah? Naon meserna. Kedua macana 2M. Meser maca. Meserna mikir 2 kali ya. Macana komodeui. Nah, jadi di sini di Ar-Rahiq Al-Mahtum dijelaskan. Adapun yang masyhur bahwasanya adalah ini selama sanataini wa nisfin, 2 tahun dan setengah, berarti 2,5 tahun, au thalatha sanawatin atau 3 tahun. Jadi ayat berpendapat 2 tahun 3 tahun mudahnya atau fatrahnya. Jadi di Iqra dugikeun ka Al-Mudaththir 2 tahun kosong. Tapi lihat di sini, fala yasihhu, tidak sah. Dhaif berarti ya. Riwayat ini dhaif ya. Kenapa? Bihali ba'da idaratin nadhar fi jami'ir riwayat. Kata ini Al-Mubarakfuri berarti di sini ya. Ini setelah diteliti dari seluruh riwayat, jami'ir riwayat, dari seluruh riwayat diteliti, lamun menyebutkan 2 tahun, 3 tahun, la yasih, teu sah eta teh, dhaif. Kembali ke yang tadi berarti hitungan hari. Penting yang ini kita tahu. Penting karena rasa rindunya Nabi itu penting untuk kita pahami ini berapa lama gitu hitungan hari atau mungkin 1 bulan. Tidak terlalu lama ya. Nah, di bawah bagus nih kitab. Di bawah disodorkan pendapat Dr. Muhammad Abu Syahbah. Dr. Muhammad Abu Syahbah itu seorang ahli juga di bidang sirah nabawiyah plus tafsir. Abu Syahbah. Ada yang menyebutkan Abu Syuhbah. Jadi Dr. Muhammad Abu Syahbah punya kitabnya. Beliau punya kitab tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah fi dhawil Quran was sunnah. Jadi sirah nabawiyah kata karya beliau. Beliau menjelaskan begini, walladzi urajjihuhu, dan yang aku kuatkan tentang kisah yang tadi, wa amilu ilaihi, dan kecenderunganku annaha kanat ayyaman, itu teh dihitung hari, beberapa hari, hitungan hari kekosongan wahyu itu. Wa anna aqsaha arba'una yauman, bahwasanya yang paling lama, paling jauh itu ya kemungkinan 40 hari hitungan beliau. Kemungkinan 40 hari. Tapi kan di bawah itu paling lamanya. Paling lama aqsa, paling lama, paling panjang. Jelas itu ya. Jadi sama juga dengan yang tadi Al-Mubarakfuri. Wa amma an yaqdiyan nabiyyu, adapun yang di penetapan Nabi 3 tahun, 2 tahun setengah dari dakwah Islamiyah itu tidak diterima akal. La yaqbaluhul uqul, tidak diterima oleh akal pikiran. Wala yadullu alaihi naqlun sahihun, dan hitungan 2-3 tahun itu tidak menunjukkan nakal yang sahih, dalil yang sahih. Rasakan tadi kembalinya kanu perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan hitungan hari. Hitungan hari. Abu Syahbah mengatakan maksimalnya 40 hari. Terlepas dari itu, tetap intinya ada kekosongan waktu, hanya hitungan hari, beberapa hari atau pekan saja. Wallahu a'lam. Nah, kemudian poin yang baru, nah saya bacakan saja. Turun wahyu kali kedua. Kali kedua, turun wahyu kali kedua sudah beres berarti ya. Jadi kalau tadi pertama kali di Gua Hiro, nah sekarang nuzulul wahyi marratan tsaniyah. Jadi kali kedua atau kedua kalinya turun wahyu, dan di situ ada perintah berdakwah. Ada perintah berdakwah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui
ma'rifatul yakin, keyakinan bahwasanya beliau sudah menjadi nabi, ya, menjadi utusan Nabi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang datang kepada beliau itu adalah wahyu dari Allah. Merasakan itu ya. Sara tasyawwuquhu, maka beliau menjadi rindu. Wartiqabuhu limaji'il wahyi sababan fi sabatihi. Jadi kehadiran Jibril dulu itu membuat rindu dan membuat sabat gitu, kokoh Nabi teu sieun teh sieun dijauhan, akhirnya sieun ada Jibril itu ingin dijauh, tapi ada kerinduan, jadi hoyong penak deui. Bahkan wahtimalihi indama yaudu, ingin kembali lagi. Yang Jibril datang kedua kalinya. Kemudian Nabi di pertengahan fatrah wahyu itu, selama di Gua Hiro dulu kosong waktu itu, kemudian di suatu waktu wa baina huwa nazilun, ketika beliau keluar di satu tempat di satu waktu, tiba-tiba beliau mendengar suara dari langit. Nah, ini kali keduanya. Tiba-tiba mendengar suara minas sama dari langit. Lalu Nabi melihat, mengangkat kepalanya ke langit. Fa idza Jibril, maka tiba-tiba hadir Jibril alaihissalam fi suratihi, pada bentuknya. Nah, yang ini bentuk Jibril pertama kali beliau melihat itu di sini. Di sini ya. Kalau di Gua Hiro kumaha? Fan fagotoni, nangkep berarti menjelma kan ya. Kalau Jibrilnya sendiri kan nanti dijelaskan di bawah, mempunyai sayap. Seberapa sayap? 600 sayap. Dan satu sayap itu sudah menutupi ufuk. Sedangkan Gua Hiro kan kecil. Makanya melihatnya di sini kali kedua. Wa ra'ahu nazlatan ukhra, dalam surah An-Najm beliau pun melihat kedua kalinya, yaitu di mana nu kaduana setelah ini, dalam bentuk nyat, belum dalam bentuk Jibril asli gitu. Di mana? Ketika Isra Mi'raj. Jadi dua kali kan melihat Jibril dalam bentuk asli. Selain itu, tapi nanti dijelaskan juga ya di halaman berikutnya, di pertemuan berikutnya. Tapi sebagai gambaran, nanti dalam bentuk manusia, dalam bentuk apa yang lain-lainnya. Tapi kalau melihat bentuk rupa Jibril aslinya, pertama yang ini ya. Pertama yang ini. Jadi melihat Jibril alaihissalam fi suratihi, pada bentuk aslinya, alladzi khalaqahu Allahu alaiha, di mana Allah menciptakan Jibril dari cahaya. Cahaya. Sadan ma bainal ufuq, yang menutupi ufuk. Ufuk teh yang kita lihat ke atas langit atau ke ujung langit, eta teh ufuk namanya. Ufuk timur, ufuk barat, eta teh ufuk namanya. Itu menutupi ufuk. Sieun teh Nabi, sieun. Faru'iba minhu, takut. Kenapa takut? Ya mah kieu gitu ya. Kalau tadi kan kalau sebelumnya kan merangkul. Iqra, saur Nabi, ma'ana biqari, terus sampai ketiga kali, akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang ini mah sadan ma bainal ufuq, menutupi ufuk yang ada di langit. Berarti berubah keadaan saat lamun katinggalan terang benderang mungkin itu, jadi terhalang oleh sayap Jibril alaihissalam. Faru'iba minhu, takut. Kemudian pulang menuju Ummul Mukminin Khadijah. Gitu deh nya. Pan ongkoh sono tapi sieun deui. Faqala, kemudian berkata Rasul ya, zammiluni gitu. Sami kan ya? Selimuti aku. Fazammaluhu, maka mereka pun menyelimuti Nabi. Fa anzalallahu alaihi, maka Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad wahyu kedua, ya ayyuhal muddatsir. Berarti dari Iqra ayat 1 sampai 5, nanti turun surah Al-Muddatsir
1 sampai 5 yang ini, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, maka berilah peringatan. Nah, maka ulama memberikan penegasan turunnya Iqra itu Muhammad sebagai nabi karena nubuah. Tidak ada perintah untuk dakwah. Sedangkan Muhammad menjadi rasul sebagai pembawa risalah yang ini. Jadi otomatis nabi dan rasul. Walaupun ada yang membedakan ya antara nabi dan rasul itu apa gitu. Tapi yang jelas Muhammad sebagai nabi pembawa nubuah itu dari ayat Iqra. Yang kedua, Muhammad sebagai rasul pembawa risalah dari ini, karena ada kata qum fa'anzir, sudah mulai berdakwah. Antara nabi dan rasul itu, walaupun dalam kenyataannya kita membaurkan. Maka kata Syekh Fauzan dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram di muqaddimah awal membedakan secara umum nabi untuk diri, rasul untuk dakwah, itu teh kurang tepat. Kenapa? Kata beliau, kalau nabi ini wahyu untuk diri sendiri, berarti nabi ini menutup ilmu, menyembunyikan ilmu, sedangkan menyembunyikan ilmu tidak boleh. Haram gitu ya. Makanya bukan itu nabi dan rasul itu. Nah, kembali ke sini, jadi yang dimaksud dengan al-muddatsir ini, qum fa'anzir, ini menunjukkan nabi mesti berdakwah. Tah, kayak beres di dia surat naon? Beres di dia al-muzammil. Jadi subhanallah ya, dakwah pertama kali memang begitu. Diawali dengan Iqra, melihat, membaca dan sebagainya. Kemudian kedua al-muddatsir. Al-muddatsir itu qum fa'anzir. Berilah peringatan yang keras, anzir itu. Orangnya munzir. Maka di dalam surah Asy-Syu'ara kan jelas wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Jadi Nabi itu nanti dakwahnya sirriyah dan yang terdekat dulu. Dakwah Nabi kepada siapa? Khadijah, kemudian ke Ali, kemudian ke Abu Bakar, kan begitu. Nah, nanti dibahas ya, itu akan runut dakwah Nabi itu luar biasa. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu fakabbir, maka bertakbir atau agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya pakaian di sini adalah al-qalbu, kalbu mesti bersih. Warrujza fahjur. 5 ayat ini oleh ulama yang berpikir tentang tarbiyah, tentang pendidikan, ini dijadikan satu ilmu bagi mereka ketika ingin mengajar gitu. Ketika ini kan berdakwah, nah nanti ketika ingin mengajar pun diberikan pendapat yang lain tentang sorotan di surah yang ini. Tapi kita tidak bahas ini. Di kesimpulannya bahwa Nabi itu fatrah wahyu, beberapa hari setelah itu turun surah Al-Muddatsir untuk berdakwah. Dari Nabi langsung jadi Rasul ya, untuk berdakwah. Nabi itu meneruskan syariat-syariat sebelumnya, itu Nabi. Kalau Rasul membawa syariat yang baru. Makanya Nabi juga betul, Nabi Muhammad meneruskan syariat terdahulu, tapi kan ada syariat yang baru, makanya Rasul. Tapi kita jarang Rasul Muhammad, jarang menyebut itu ya. Kebanyakan kita menyebut Nabi Muhammad, karena dalam praktek penamaan Nabi dan Rasul sama. Tetapi nanti dalam pengistilahan memang beda. Nabi, an-naba, ada yang mengatakan dari an-naba, membawa kabar berita besar tentang kehidupan akhirat. Ada yang mengatakan an-nubuwah, membawa kenabian. Kalau Rasul, ar-risalah, membawa kerisalahan dakwah.
Ini sudah masuk ke rasul. Sesungguhnya itu adalah panggilan dari atas langit Al-Jalil yang Maha Agung untuk memerintahkan agung, dan ini adalah sesuatu yang sakil, berat. Memberikan peringatan kepada manusia ini agar iqad, bangun dan mengikhlaskan dirinya dari keburukan-keburukan dunia, dan juga harus membebaskan diri dari neraka nanti di akhirat, dan mentaujih untuk menuju jalan yang lurus sebelum hal tersebut, karena di zaman dulu itu ya mereka menyembah berhala. Kemudian datang Nabi untuk meluruskannya. Maka ini adalah wajibun sakilun syaqun. Ini adalah kewajiban berat dan susah. Memang berat. Qum fa'anzir, pan berat ya teh. Di mana harus menghadapi itu al-basyariyatu minad dhalal wal isyan wat tamarrud wal utuwi wal inad wal israr wal iltiwa wat taqassi min hadzal amri. Menghadapi orang-orang yang keras itu. Nabi itu dalam berdakwah. As'abu asqalu, lebih berat, lebih sulit gitu. Karena apa? Karena inilah tugas Nabi. Jadi tugas Nabi itu beratnya luar biasa ya. Nah, kemudian di bawah atau di halaman berikutnya ada riwayat Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ini ingin menjelaskan bahwa Jabir mendengar juga gitu pembicaraan Nabi tentang fatrah wahyu yang tadi. Ini ditegaskan dengan ini. Setelah zammiluni zammiluna maka turun ya ayyuhal muddatsir sampai warruja fahjur, 5 ayat juga ya. Al-alaq 5 ayat pertama, al-muddatsir juga 5 ayat pertama. Sampai di riwayat yang lain mah dalam sahih bukan zammiluni saja tapi datsiruni, selimuti aku, wasubbu alayya ma'an baridan. Ayat tambahan eta wasubbu, dan percikilah kepadaku ma'an baridan, air yang dingin. Kan tadi mah disimbutan unggul, tanu ieu mah ditambahkan diperciki dengan air yang dingin. Dina Bukhari oge aya ieu. Ceuk urang naon kudu dibanjur ku cai tiis gitu. Tah, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ka'annal hikmata fis sabbi ba'da tadatsur, hikmah diperciki air dingin setelah diselimuti itu ada 2 kata beliau dalam Fathul Bari nya. Kahiji talabu husulis sukun, bisa menenangkan setelah ada perang batin gitu ya. Perang batin atau kegelisahan jadi tenang. Nu kadua annal adata annar ri'data taqubuhal humma. Jadi kebiasaan, menurut adat kebiasaan bahwa ri'dah ada sesuatu yang membuat diri itu menjadi cemas, takut dan sebagainya, itu akan mengakibatkan demam, kata Ibnu Hajar. Demam kan panas. Wa qad urifa minat tibbin nabawi, dan dikenal dalam kaidah tib nabawi mu'alajatuha bil ma'il barid, obatnya dengan air yang dingin. Nabi kadinya ulama mahnya. Jadi tambahan di riwayat ieu mah, kalau yang tadi hanya diselimuti, kalau yang ini ditambah dengan memerciki air atau dibanjur ku cai tiis gitu dengan air yang dingin. Tujuannya 2 ya, untuk mendapatkan ketenangan, dan juga dari konsep tib nabawi kalau demam karena ada kegoncangan jiwa diri maka jadi demam, akhirnya seperti itu. Dan demam teh gitu biasanya loba teuing pikiran, demam gitu. Tamun di dia ya santri nu demam, loba teuing pikiran. Kunaon ieu panas teuing susah, lain positif eta teh. Eta teh loba pikiran. Kenapa? Ya mungkin mikiran para uguhnya harusnya konsen. Nah, akhirnya dia demam atau faktor angin atau faktor makanan atau faktor yang lain. Wallahu a'lam.
Fikih Sirah Al-Ghazali ini bagus nih. Kanat hadhihi awwalu ayatin nazalat ba'da fatratil wahyu. Surah Al-Muddatsir ini kata Imam Al-Ghazali ya dalam fikih sirahnya setelah fatrah wahyu. Ya ayyuhal muddatsir. Nah, ini adalah perintah-perintah yang harus diikuti dengan perintah kepada Rasul bahwasanya bi annal madhiya qad intaha min manamihi wa huduihi wa salamihi. Al-madi itu masa lalu. Masa lalu itu sudah beres, masa mimpinya, masa tenangnya, masa ketenangannya gitu. Selama 40 tahun sebelumnya kata Imam Al-Ghazali. Wa annahu amama amalin jadidin yastad'il yaqdha. Tadi Mamanam tidur, tetapi setelah adanya surah Al-Muddatsir, amama di depan ada amal yang baru yang harus yaqdha, bangkit gitu ya. Nah tadi Mamanam tenang, ayeuna yaqdha, tashmir, hati-hati, inzar, berikan peringatan dan lain sebagainya. Fal yahmilir risalah, maka hendaklah Nabi membawa kerisalahan ini, wa yundhirin nas, dan memberikan peringatan kepada orang lain, bawa wahyu dan mesti bersabar terhadap tantangan dakwah. Fa innahu masdaru risalatihi wa madadu da'watihi. Inilah risalah dakwahnya Nabi kata Imam Al-Ghazali. Maka Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dhilal Quran menegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun lamanya beliau berdakwah, lam yastarih, tidak beristirahat, lam yaskun, tidak disakan wae, yaskun ya, disakan wae, tercicing gitu, tidak diam, lam ya'ish li nafsihi wala li ahlihi, tidak hidup untuk diri sendiri, tidak hidup untuk keluarga saja. Qoma, beliau bangkit, walla qaiman ala da'watillah, berdiri untuk berdakwah kepada Allah selama 20 tahun kata Sayyid Qutb. Tapi kalau kita lihat sejarah 23 tahun. Selama 23 tahun masa yang berleha-leha itu beliau tinggalkan, langsung berdakwah akhirnya. Dan beliau juga yahmilu ala atikihil ib'a as-sakila wal bahita. Beliau menanggung beban, tanggung jawab yang berat. Kenapa? Karena ib'ul amanatil kubra, beban amanah yang besar di muka bumi ini. Ib'ul basyariyah kulliha, tanggung jawab manusia semuanya. Ib'ul akidati kulliha, tanggung jawab beban akidah semua manusia. Ib'ul kifah wal jihad fi mayadina syata, harus didakwah, berjihad dan sebagainya di medan-medan yang beraneka ragam. Asya fil ma'arakatid daibatil mustamirrati, beliau hidup di peperangan. Ya kan gitu, peperangan sejak Nabi hijrah usia 53 tahun, 10 tahun lamanya Nabi kan hayohe perang. Makanya sirah nabawiyah penting untuk kita pelajari. Aktsara min 20 aman, lebih dari 20 tahun. Lantas sudah tidak ada la yulhihi sya'nun an sya'ni fi khilali hadzal amadi. Setelah beliau mendengar an-nida al-ulwiyal jalil, mendengar ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, sejak itu ya kata beliau sudah fokus berdakwah, meninggalkan yang lainnya, termasuk berbisnis. Bisnis Nabi itu ditinggalkan. Padahal Pak Bu ikhwatul iman, di bisnis Nabi itu sukses. Tapi kenapa Nabi meninggalkan? Kata Imam Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dhilalil Quran. Jadi dakwah yang beliau kedepankan. Bukan tidak mau gitu. Jazahullahu anna wa anil basyariyati kulliha khairal jaza. Itu beliau berdoa untuk kebaikan kita sekalian. Hadirin wa iman rahimakumullah. Terakhir ya. Setelah surah Al-Muddatsir, summa nazalat ba'da suratil Muddatsir
kemudian turun setelah surah Al-Muddatsir mubasyaratan suratul Muzammil, segera turun surah Al-Muzammil. Nah, ini Al-Muzammil dengan Al-Muddatsir beda. Ini di bab tafsir lah, nanti kita bahas ya, karena kita bahas sirah saja. Di dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kalau tadi qum fa'anzir, berdakwah kepada orang lain. Kalau ini sebagai bahan bakarnya agar kekuatan dakwah yang ada di sini. Qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila 1 sampai 4. Warattilil Qur'ana tartila itu disimpan di Al-Muzammil di sepertiga malam. Nah, jeung antum tah wayahna ketika ingin mentartilkan Quran itu sebaiknya di sepertiga malam. Sepertiga malam tartilkan bacaan Quran. Jangan banyak mendengkur. Tartilkan itu bacaan yang sudah dikuatkan, hafalan yang sudah dikuatkan juga. Di situ kekuatan kita itu. Rasul itu setelah ini terus-terusan Nabi itu, karena nanti di sini jelaskan ini jadi kewajiban qumil laila illa pokoknya mah qiyamul lail gitu. Tahajud itu kewajiban bagi Nabi dan para sahabat. Faqama Rasulullah wa ashabu haulan kamilan hatta warimat aqdamuhum, sampai bengkak kaki-kaki para sahabat. Selama haulan kamilan 1 tahun lamanya. Dan Allah Maha tahu, fa anzalallah, lalu Allah menurunkan setelah itu apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alimallahu an sayakunu minkum marda ila akhiril ayat. Jadi akhirnya di sini bukan lagi wajib, fasara qiyamul lail tatawwu'an ba'da fardiyatihi. Yang tadinya wajib menjadi sunnah untuk melakukan qiyam lail. Alhamdulillahnya mun wajib cigana loba dosa urang mah. Tapi ku sunat tungtungna ditinggalkan. Harusnya bangkit bagi kita sekaliannya. Bangkit, kita ada kekuatan di situ. Di saat orang tidur lelap, kita tidak, insya Allah. Sakedikdenya pamengnya. Sekarang bandingkan dengan turunnya surah Ad-Duha. Kan begitu? Di riwayat Bukhari kan ada dari Jundub bin Sufyan Al-Bajali, ishtaka Rasulullah falam yakum lailataini aw thalathan. Nabi mengeluh tentunya kepada Allah, dan beliau tidak qiyamul lail 2 malam atau 3 malam. Faja'atim ra'atun, datang seorang perempuan lalu berkata, ya Muhammad inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Wahai Muhammad, tuh cenah setanmu, tuh bahasanya gitu, sudah meninggalkanmu. Lam ara qarubaka mundu lailataini aw thalathan, 2 hari 3 hari. Fa anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apakah ini fatrah wahyu yang tadi gitu kan? Kan ma wadda'aka rabbuka teh Rabbmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak membenci. Apakah fatrah wahyu yang tadi? Nah, singkat cerita biar tidak berpanjang lebar, bahwa ini surah Ad-Duha itu di fatrah yang lain, bukan fatrah yang ini. Ya, harus diingat. Tetap jadi Al-Alaq dulu, kemudian Al-Muddatsir beberapa hari itu. Setelah itu baru Al-Muzammil. Adapun Ad-Duha di luar yang ini. Kan tetap ada fatrah wahyu, tidak tiap hari Jibril alaihissalam turun membawa wahyu kepada Nabi itu. Selama 23 tahun. Nah, itu ada waktu-waktu yang memang Nabi juga merasa rindu. Nah, Ad-Duha itu memang fatrah wahyu, tapi bukan yang ini. Begitu kesimpulannya. Ad-Duha itu. Demikiankah wanita nu tadi teh nyebutkan gitu. Setanmu tuh, iya teh Ummu Jamil teh. Sa Ummu Jamil teh Hammalatal Hatab teh Al-Aura binti Harb, ya. Itu adalah istri Abu
Abu Lahab, yang beliau berjalan dengan namimah, dan beliau adalah saudarinya Abu Sufyan bin Harb, ya, saudarinya Al-Aura binti Harb, Abu Sufyan bin Harb. Harb dua dana, jadi adi lanceuk Abu Sufyan dengan siapa tadi? Al-Aura Ummu Jamil. Kalau Quran mengatakan hammalatal hatab. Maka dalam kaidah dalam bahasa Arab, bisal mar'atu hammalatul hatab. Seburuk-buruk perempuan adalah hammalatul hatab. Begitu ya. Jadi yang tadi sekali lagi ini di fatrah wahyu masih di Makkah, tapi bukan yang ini. Gitu ya, bukan yang ini, bukan yang pas waktu yang tadi. Tetap kesimpulannya Al-Alaq 5 ayat pertama, kemudian beberapa waktu lagi, lalu beberapa waktu hari surah Al-Muddatsir 1:5, kemudian segera Al-Muzammil. Adapun Ad-Duha itu tidak seperti itu. Tapi ini jelaskan tentang wadduha, tapi karena tidak kita perdalam, kita lewat saja. Demikian hari ini khotiman, insyaallah pertemuan pekan depan kalau Allah mengizinkan, masih memberikan umur bagi kita, kesempatan dan sebagainya, kita masuk tingkatan-tingkatan wahyu yang diturunkan kepada Nabi, dan apa yang teringan dan terberat, dan nanti dihubungkan dengan dakwah sirriyah. Ada mulai dakwah tuh. Jadi bertahap ya. Nanti dakwah sirriyah pertama kepada siapa? Kepada siapa? Alhamdulillah ini kitab luar biasa lengkap ya. Demikian yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita semakin ingin terus dan terus lagi rindu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dipertemukan kelak di yaumil qiyamah dengan beliau habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.